Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Israel diserbu oleh hacker. Kelompok peretas asal Bangladesh, Pakistan, Maroko, dan beberapa negara lain melumpuhkan website di negara tersebut setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perang terhadap Hamas di jalur Gaza. Peneliti keamanan cyber dari Equinix Threat Analysis Center, Will Thomas, menyatakan ada lebih dari 60 website yang lumpuh akibat serangan DDoS dan lebih dari 5 website yang halaman mukanya diambil alih hacker atau deface. Ia menyatakan hacker pro-Palestina menyerang website pemerintah, layanan penduduk, media massa, lembaga keuangan, perusahaan telekomunikasi, dan perusahaan energi Israel. Hacker pro-Palestina efektif serang Israel secara online. Apakah serangannya efektif? Apakah perang hacktivis sebuah keniscayaan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Information and Network Security Institute, Bung Yanwar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bung Yanwar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Anggi gimana? Alhamdulillah sehat, Bung Yanwar. Kali ini kita akan membahas terkait hacktivis yang sedang bergerak antara perang Israel melawan Hamas. Tak hanya terjadi secara fisik, namun juga terjadi di dunia maya. Para hacker atau kelompok hacker pendukung Palestina telah menyerang Israel secara online dengan merusak situs website seperti Jerusalem Post. Apakah perang antar hacktivis nyata? Bagaimana bentuk perang yang mereka lakukan, Bung Yanwar? Ya, terkait perang antar hacker ya. Ya, jadi pada konflik Israel dan Palestina ini adalah suatu hal yang nyata walaupun terjadi di dunia maya. Hal ini sudah nyata adanya dan sudah lama terjadi ya, sejak bertahun-tahun silam itu sudah sering terjadi peperangan ya. Hacker antara Palestina dengan Israel. Bahkan bukan hanya di Palestina dan Israel ya, di negara-negara lain juga terjadi peperangan ini ya, sejak tahun 2000 ke atas ya. Peperangan lewat hacker ini juga masih sering terjadi hingga saat ini dan ke depan akan semakin bertambah terus ya. Justru akan semakin meningkat. Nah, kemudian terkait dengan bentuknya ya. Bentuknya, bagaimanakah bentuk dari peperangan ini? Nah, biasanya yang paling umum adalah serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Apa itu? Yaitu dengan cara mereka para penyerang itu mengirimkan traffic secara besar-besaran dan dalam jumlah yang banyak ya, kepada target atau misal website atau server yang ini secara terus-menerus hingga akhir website atau server tujuh itu tidak bisa lagi menampung traffic tersebut atau overload ya, kelebihan batas hingga akhirnya mati atau down dan tidak bisa diakses oleh pengguna. Itu yang paling umum terjadi, serangan paling umum terjadi. Serangan yang lain ada yang bersifat sebagai spear phishing atau dia seakan-akan merupakan yang lain, pejabat mungkin dari Israel atau organisasi dengan menggunakan email atau SMS, kemudian mereka memanfaatkan hal tersebut untuk menipu orang lain, kemudian untuk menyebarkan informasi palsu dan lain sebagainya. Kemudian yang lainnya adalah dengan penyebaran hoax ya, lewat media sosial ataupun lewat SMS atau WhatsApp. Itu bentuk perang yang terjadi ya di Israel dan Palestina saat ini, terutama di masa 1-2 minggu terakhir ini. Begitu, Bung. Baik, Bung Yanwar. Kemudian konflik antara Israel dan negara-negara tetangga di Timur Tengah menarik perhatian global. Dan apakah para hacker yang memiliki pandangan politik yang disebut sebagai hacktivis telah
mendukung pihak yang mereka sukai atau sekedar untuk mendapatkan perhatian, Bung Yanwar? Ya, jadi terkait dengan motif para aktivis ini tentu motifnya beragam, ya. Sebagaimana manusia ketika ingin meraih sesuatu atau melakukan sesuatu pasti ada sebuah nilai yang ingin dia raih atau kima yang dia ingin raih. Lah, aktivis juga di belakangnya juga adalah manusia ya. Jadi mereka juga memiliki motif tertentu ketika ingin melakukan serangan ya. Kita ambil contoh di konflik Palestina dan Israel ini ada dua kubu ya, itu ya jelas yaitu ada kubu yang pro Palestina, ada kubu yang pro Israel. Nah, misal yang di kubu di pro Israel kita lihat di situ ada cyber dari India. Nah, apa motifnya kenapa India itu mendukung Israel bahkan bergabung dalam kelompok cyber yang justru pro Israel? Ternyata salah satu motifnya adalah kesamaan ideologi, misal. Di mana di India sekarang yang berkuasa itu ada partai yang mengusung ideologi Hindutva. Di mana ideologi Hindutva ini mirip-mirip dengan ideologi Zionis yang ada di Israel. Sehingga mereka merasakan adanya kesamaan dan bahkan mereka terinspirasi ya dari Zionisme itu. Di mana mereka lebih mementingkan agama dan rasnya itu di atasnya. Jadi berbasis realisme. Dan ini mungkin salah satu motif dari kenapa tim cyber India itu ya mendukung Israel. Kemudian di pihak Palestina itu ada banyak kelompok ya. Ada dari Indonesia, Malaysia, kemudian Sudan, Maroko, Bangladesh, Pakistan. Ya, kalau kita kira-kira motifnya mungkin bisa jadi dikarenakan yang pertama adalah kemanusiaan, yang kedua adalah ya karena tadi kesamaan agama, solidaritas sesama kaum muslimin. Kemudian ada juga hacker-hacker yang pro Rusia yang pada konflik ini mereka memihak Palestina. Salah satunya adalah Killnet ya, bahwa hacker yang bernama Killnet yang mana dalam rilis resmi mereka di Telegram mereka menyatakan bahwa mereka mendukung Palestina berada di pihak Palestina karena apa? Karena Israel itu adalah negara yang pro NATO. Ya. Sehingga kalau kita lihat ya track record dari kelompok ini, mereka itu sejak konflik antara Rusia lawan Ukraina, mereka ini memang sengaja menarget negara-negara yang pro NATO. Jadi selain mereka menyerang Ukraina, kemudian mereka menargetkan negara-negara NATO atau yang pro NATO. Nah, salah satunya adalah Israel. Di samping itu juga karena memang ada hubungan yang dekat ya antara Israel itu dengan Ukraina, sehingga mereka ambil pada mas kasus ini ya kan, untuk mendukung Palestina. Di sana itu juga tidak jadi ada yang memang motif adalah materi ya. Dengan mereka memanfaatkan momen tersebut ikut dalam andil bagian dalam perang hacker ini kemudian untuk meraih apa namanya materi dengan menggunakan ransomware dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa motif ya. Jadi motifnya itu beragam ya. Kemudian motif yang paling dapat dikenali itu adalah motif dari hacker yang disponsori oleh negara. Nah, inilah. Sebagai contoh tadi, negara-negara yang Rusia, kemudian Iran itu kan juga masuk ke dalam hacker-hacker yang terhadap Palestina. Itu juga ada motif eh, apa namanya kepentingan politik di negara tersebut. Jadi mereka ada yang berafiliasi dengan negara-negara tertentu karena negara-negara tersebut memiliki kepentingan politik ya seperti Rusia tadi contohnya. Jadi itu kira-kira ya secara motif. Baik, Bung Yanwar, juga tadi Anda katakan serangan para hacker itu ada yang melalui serangan DDoS dan dikabarkan lebih dari 100 situs website di Israel telah dirusak. Apakah serangan tersebut efektif, Bung Yanwar? Ya, serangan DDoS itu efektif atau tidak tergantung tujuan yang ingin dicapai ya. Kalau tujuan yang ingin dicapai itu adalah kerusakan pada fisik, maka tentu tidak efektif, lebih efektif serangan fisik kan begitu. Sebagai contoh misal di kasus ya ketika perang Rusia dan Ukraina ya, itu pada awal-awal itu salah satu target dari kelompok Rusia itu lebih kepada kerusakan infrastruktur yang kritikal, misal di telekomunikasi, IT,
energi, ya, kemudian pertahanan. Tapi ternyata serangan ini tidak efektif. Begitu pula yang terjadi di Palestina antara Israel dan Hamas ya. Berdasarkan press release dari Hamas itu sendiri ataupun dari pihak Israel, mereka mengatakan bahwa serangan ini tidak efektif, ya kan? Kemudian apa namanya? Tidak apa namanya? Tidak menyebabkan kerusakan secara langsung. Akan tetapi, jika serangan ini tujuannya adalah untuk spionase, kemudian untuk mengalihkan perhatian, menghambat ekonomi, atau menyebarluaskan isu dan lain sebagainya agar menyibukkan mereka dengan internal mereka, maka bisa jadi ini cukup efektif, terutama untuk spionase. Maka serangan ini sangat efektif kalau digunakan untuk spionase. Ya, sekarang ini menurut report dari Microsoft Digital Defense Report, ya kan, hacker-hacker aktivis yang ada di dunia itu sekarang ini lebih memfokuskan serangan mereka itu untuk kepentingan spionase atau mata-mata dibandingkan melakukan serangan kerusakan fisik pada infrastruktur kritikal tadi. Ya, begitu Bang. Baik, kemudian Bung Yanwar, apakah sumber daya manusia dunia Islam mumpuni seperti para ahli dan pakar di bidang teknologi informasi untuk memenangkan perang cyber melawan para ahli Israel dan para pendukungnya? Ya, terkait dengan sumber daya manusia kaum muslimin ya dalam hal perang hacker ini, kita lihat tadi ya, misal dari kelompok yang pro terhadap Palestina, di situ ada banyak negara-negara muslim ya. Indonesia, Malaysia, Maroko, kemudian ada Sudan, ada kemudian eh, Bangladesh, Pakistan, Amerika. Kemudian, nah itu kan berasal dari negara-negara muslim. Apalagi terutama Iran ya. Iran itu merupakan salah satu dari 4 negara yang paling aktif ya dalam melakukan serangan cyber. Menurut report di Microsoft, ada 4 negara yaitu China, Rusia, Korea Utara, dan Iran ya. Bahkan kemampuannya dikatakan di situ semakin mendekati Rusia dan China. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya secara SDM di dunia Islam itu ya banyak ya, apa namanya, kaum muslimin ya, kemudian umat Islam itu yang jago atau memiliki kemampuan di bidang eh, hacker tersebut atau di bidang keamanan ini. Sehingga ya SDM Islam itu apakah mumpuni? Ya tentu saja insya Allah mumpuni ya. Tinggal bagaimana infrastrukturnya. Itu yang harus dipikirkan belakangan. Ya begitu Bung. Baik, terakhir Bung Yanwar, untuk konteks Indonesia, apakah kasus kebocoran data adalah salah satu dari sekian masalah yang terjadi akibat buruknya kepemimpinan, Bung Yanwar? Ya, terkait dengan kebocoran data di Indonesia ini, penyebabnya bukan hanya sekedar kepemimpinan, tapi juga sistemiknya, peraturan juga ya menyebabkan. Sebagai contoh, peraturan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang ada di Indonesia itu baru disahkan tahun lalu, ya kan? Dan baru efektif berlaku tahun ini. Akan tetapi peraturan-peraturan bawahannya itu saat ini ya belum tersedia secara banyak ya. Hmm. Belum lagi kemarin ada undang-undang Omnibus Law Kesehatan, di mana salah satu pasalnya ada terkait dengan data kesehatan, di mana data kesehatan itu bisa dikirim ke luar negeri ya, bisa dikirim ke luar negeri. Dan ini sudah terjadi bahwa beberapa data kesehatan lab itu ada yang dikirim ke perusahaan laborat yang ada di China untuk kepentingan penelitian. Tapi kita perlu ini ya, pahami ya, bahwa data ini adalah data pribadi masyarakat Indonesia yang berbahaya jika ini dimanfaatkan oleh negara lain. Mungkin walaupun mungkin tidak mungkin bisa menyebabkan seperti genosida dan sebagainya, tapi adalah bisa digunakan untuk memonopoli kesehatan. Sebagaimana pernah kemarin itu terkait polemik TikTok ya dengan Project S-nya, di mana kemudian mempelajari pengguna lalu kemudian memonopoli perdagangannya lewat TikTok Shop itu ya. Nah, ini bisa juga terjadi jika mereka apa namanya, mengenali ya, misal data-data kesehatan di Indonesia, kemudian mereka memproduksi obat yang murah dan kemudian efektif, lalu mereka memonopoli perdagangan.
di industri farmasi misal. Ini bisa jadi terjadi. Terlebih lagi ya, eh, Indonesia itu merupakan salah satu target daripada spionase dari Cina. Itu disebutkan juga di dalam report dari Microsoft tersebut bahwa China itu lebih sering memata-matai negara Amerika pertama, yang kedua adalah negara-negara di Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Nah, mereka memiliki kepentingan di Laut Selatan. Sehingga ya ini bukan hanya faktor kepemimpinan, tapi juga faktor sistem yang melahirkan perundang-undangan ya. Yang dimana keduanya harus mendukung terhadap perlindungan daripada data pribadi, perlindungan keamanan, dan lain sebagainya, menjaga data masyarakat ya. Sehingga ya, Indonesia bisa terlindungi dari hal-hal seperti ini. Sehingga ya perlu diubah keduanya ya, baik itu pemimpinnya, kepemimpinan itu maupun sistemnya. Yang mana sistemnya itu tentu yang dapat melindungi masyarakat ya adalah sistem Islam. Karena di situ Islam itu tidak membolehkan ya adanya kerjasama dengan negara yang memusuhi kaum muslimin, misal seperti China atau Amerika ya. Maka tidak boleh ada kerjasama apapun termasuk dalam bentuk tadi sharing data dan lain sebagainya. Mungkin juga aturan-aturannya pun juga tidak boleh ya data-data atau kemungkinan apa namanya eh, milik masyarakat itu diekspor ke luar negeri atau dikirim ke luar negeri walaupun hanya untuk kepentingan penelitian ya, apalagi kok negara yang memusuhi kaum muslimin. Jadi masalahnya dua di kepemimpinan maupun di sistemnya yang melahirkan peraturan itu. Demikian Bu. Jazakallah Bung Yanuar untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Yanuar Ya, Mas. senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Saya Agi Suhara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.